Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya, tentu termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tepat waktu. Dan betapa nikmatnya, indahnya kita bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu di masjid secara berjamaah. Karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Oleh karena itu mari kita terus berdoa semoga Allah meneguhkan hati kita, memberikan keistiqomahan niat kita untuk taat kepadanya, wabil khusus dalam melaksanakan sholat fardu secara berjamaah tepat waktu di masjid. Dengan demikian semoga Allah ridho dan sayang kepada kita sehingga kelak di akhirat kita dimasukkan ke jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan topik tentang haji yang mabrur sebagai materi yang akan saya sampaikan. Karena alhamdulillah saya sendiri sudah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2011, dan setelah selesai melaksanakan ibadah haji itu kami teman-teman yang dalam satu wadah ya, bimbingan haji ya, Hajar Aswad di Yogyakarta, kemudian terus menjaga silaturahmi dengan mengadakan perkumpulan pertemuan ya setiap bulan, dan selalu diingatkan pada setiap pertemuan itu bahwa selain sebagai sarana silaturahim juga untuk menjaga kemabruran. Nah, teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, sesungguhnya kemabruran itu tidak sebatas ketika kita berada di tanah suci, tetapi setelah kita kembali ke tanah air, kemabruran itu harus terus dibawa dan dijaga. Karena haji itu hakikatnya merupakan proses ya, merubah sikap mental, kemudian ketakwaan, perilaku dari setiap manusia muslim yang tentunya yang melaksanakan ibadah haji. Ketika sudah menunaikan ibadah haji, maka ketika pulang dari tanah suci harus menjadi manusia yang baru ya, yaitu manusia teladan dan manusia yang membawa kebaikan bagi manusia lainnya. Meraih predikat haji mabrur adalah harapan setiap jamaah haji, karena balasannya adalah surga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza'u illal jannah. Haji yang mabrur tidak lain pahalanya adalah surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, teman-teman sekalian, wabil khusus panjenengan yang sudah melaksanakan ibadah haji, mari kita kaji tentang haji yang mabrur ini supaya ibadah haji kita tidak sia-sia ya. Sudah bayarnya makin mahal ya kan, apalagi sekarang ini. Dulu zaman saya tahun 2011 itu waiting listnya 3 tahun, sekarang ini 30 tahun lebih ya. Jadi ibadah haji menjadi suatu ibadah yang tidak main-main dan sulit ya, susah gitu.
Ada beberapa makna haji mabrur menurut beberapa ulama ya, dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari menjelaskan haji mabrur adalah haji yang makbul, yaitu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan haji mabrur itu adalah haji yang tidak dikotori oleh dosa. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada rofats, dan tidak ada fusuk. Kemudian berkaitan dengan itu Rasulullah Muhammad SAW memberikan penjelasan tentang kemabruran haji. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang haji yang mabrur, beliau menjawab, yaitu suka bersedekah dengan bentuk memberi makan dan memiliki tutur kata yang baik. Hadis riwayat Hakim. Masya Allah, ya, saya membaca hadis ini saya girang, gembira, karena sudah 6 tahun saya mengajak teman-teman untuk makan atau bersama-sama membuat gerakan sedekah berjamaah, yaitu memberi makan ya kepada para mustahik. Nah, jadi sesederhana itu Rasulullah bersabda menjelaskan tentang haji kata mabrur ya, yaitu orang yang suka memberi makan dan lembut dalam perkataan. Suka memberi makan melambangkan sifat dermawan. Sedangkan lembut perkataan berarti ucapan-ucapannya tidak pernah menyakitkan orang lain. Simpel sekali didengarnya namun tidak mudah untuk mempraktekannya. Oleh karena itu, jamaah haji yang setelah pulang dari tanah suci hendaknya selalu berupaya melestarikan kemabruran ibadah haji. Ada 3 aspek teman-teman dalam upaya pelestarian kemabruran haji itu. Yang pertama adalah aspek kepribadian. Setiap jamaah haji hendaknya terus berupaya melestarikan amalan yang telah dijalankan selama di tanah suci, seperti sholat tepat waktu, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, berhias dengan sifat-sifat terpuji, cepat melakukan taubat apabila terlanjur melakukan kesalahan, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian yang kedua adalah aspek ubudiyah. Setiap jamaah haji hendaknya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat, puasa sunnah, tilawah Quran, kepedulian terhadap orang lemah, ekonomi melalui zakat, infak, dan sedekah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, aspek sosial. Setiap jamaah haji harus membiasakan diri sholat berjamaah, menyantuni anak yatim, menjenguk orang sakit dan orang yang meninggal dunia, kerja bakti dan tolong-menolong, serta mendamaikan orang yang berselisih. Intinya, tanda-tanda kemabruran ibadah haji seseorang yaitu apabila mampu membentuk kepribadiannya setelah melaksanakan ibadah haji berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya dan tidak lagi mengulangi kemaksiatan. Semoga kita semua, khususnya bagi yang telah melaksanakan ibadah haji, meraih predikat haji yang mabrur dan dapat melestarikan nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itu teman-teman topik tentang bagaimana cara kita menjaga kemabruran dalam ibadah haji. Dan tentu ini sangat-sangat penting, urgen bagi saya pribadi yang sudah melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan meskipun ibadah haji sudah lama dilakukan, ya saya sudah 12 tahun, 14 tahun, 13 tahun yang lalu ya. Tetapi harus terus dilestarikan sampai akhir hayat, sampai ajal tiba. Ya. Jadi ini nasihat untuk diri saya pribadi dan saya mengajak kepada teman-teman yang sudah melaksanakan ibadah haji, mari kita terus jaga kemabruran. Karena tentu harapan kita, impian kita, ya, obsesi kita adalah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datang dari Allah dan apabila saya dalam menyampaikan ini ada kesalahan, kekeliruan, mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.